Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Nur Asisa 23. Kali ini saya akan membahas tentang pemahaman aksiologi di dalam ilmu filsafat. Nah, ini adalah tugas ke-8 saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut. Sebelum saya masuk ke materi, perkenalkan lagi, nama saya Nur Asisa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Jadi kita masuk di materinya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pemahaman aksiologi. Jadi, aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Di mana aksio artinya nilai dan logos artinya ilmu. Jadi, kalau digabungkan teman-teman, aksiologi adalah ilmu yang berbicara tentang nilai atau kegunaan. Nah, video saya sebelumnya membahas ontologi itu berbicara tentang apa? Lalu ada epistemologi berbicara tentang bagaimana sesuatu itu ada, terus aksiologi berbicara tentang nilai atau manfaat. Jadi sederhananya ontologi itu membahas tentang apa, epistemologi itu membahas bagaimana, dan aksiologi itu membahas tentang mengapa. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, ada konduk yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Yang kedua ada estetika atau expression yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Ketiga ada sosiopolitika atau life kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value atau valuation. Ada 3 bentuk dari value atau valuation, yaitu A. Nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik atau predikat pro dan kontra sebagai lawan dari sesuatu yang lain, dan ia berbeda dengan fakta, teori, nilai, atau aksiologi adalah bagian dari etika. Lewis yang menyebutkan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan sebagai nilai instrumental atau menjadi baik atau sesuatu menjadi menarik, sebagai nilai inferen atau kebaikan seperti estetis dari sebuah karya seni, sebagai nilai intrinsik atau menjadi baik dalam dirinya sendiri, sebagai nilai kontributor atau nilai merupakan pengalaman yang memberikan kontribusi. Yang berikutnya ada denial sebagai karya benda konkret. Contohnya, ketika kita mengatakan sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujukan kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya nilai dia dan sistem nilai dia. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai, sebagaimana berlawanan dengan apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. Yang berikutnya, nilai juga digunakan sebagai kata-kata dalam ekspresi menilai, memberikan nilai, dan menilai. Umumnya sinonim dengan evaluasi. Ketiga hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan dewe, membedakan dua hal tentang menilai. Ia bisa berarti menghargai dan mengevaluasi. Dari definisi-definisi mengenai aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama dalam mengenal nilai-nilai yaitu dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam 2 bentuk arti. Yang pertama, etika merupakan sesuatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Seperti ungkapan saya
pernah belajar etika. Arti kedua merupakan sesuatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan atau manusia-manusia yang lain, seperti ungkapan ia bersifat etis atau ia seorang yang jujur, atau pembunuhan merupakan sesuatu yang tidak susila atau etika. Menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia, yang dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia, ditinjau dari segi baik dan tidak baik. Di dalam sesuatu kondisi yang normatif, yaitu sesuatu kondisi yang melibatkan norma-norma, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai-nilai tentang pengalaman keindahannya yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungannya dan fenomena di sekelilingnya. Lalu nilai itu objektif atau subjektif adalah sangat tergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek yang sangat berperan dalam hal kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya atau eksistensinya. Makanya dan validasinya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa pertimbangan apakah ini bersifat psikis atau fisis. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan sebagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Misalnya, seorang melihat matahari yang sedang terbenam di sore hari. Akibatnya yang muncul dalam menentukan rasa senang karena melihat betapa indahnya matahari terbenam itu. Ini merupakan nilai yang subjektif dari seorang dengan orang lain akan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Itu objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme. Objektivisme ini beranggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas benar-benar ada. Misalnya, kebenaran itu tergantung pada pendapat individu melainkan pada objektivitas fakta. Kebenaran tidak diperkuat atau diperlemah oleh prosedur-prosedur. Dengan demikian juga dengan nilai, orang yang berselera rendah tidak mengurangi keindahan sebuah karya seni. Kemudian bagaimana dengan nilai dalam ilmu? Pengetahuan seseorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya. Bebas dalam melakukan eksperimen-eksperimen. Kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiahnya dan tujuan agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya, dan dia tidak mau terikat dengan nilai-nilai subjektif seperti nilai-nilai dalam masyarakat, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Bagi seorang ilmuwan, kegiatan ilmiahnya lah yang kebenaran ilmiah adalah yang sangat penting perkembangan dan kemajuan ilmu. Pengetahuan telah menciptakan berbagai bentuk bagi manusia. Namun apakah itu selalu demikian bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia terbebas dari kutukan yang membawa malapetaka dan kesengsaraan? Memang dengan cara mempelajari teknologi seperti pembuatan bom, manusia bisa memanfaatkannya wujudnya sebagai sumber energi bagi keselamatan. Namun tetapi di pihak lain, hal ini bisa juga berakibat sebaliknya, yakni membawa manusia kepada penciptaan bom-bom atom yang menimbulkan malapetaka. Malapetaka menghadapi hal demikian, ilmu pengetahuan yang pada esensinya mempelajari alam sebagaimana adanya mulai dipertanyakan. Untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan untuk menjawab pertanyaan itu? Apakah para ilmuwan harus berpaling ke hakikat moral bahwa ilmu itu berkaitan erat dengan persoalan-persoalan nilai moral?
Dihadapkan dengan masalah moral dalam akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat, yaitu golongan yang pertama berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan yang terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah tujuan buruk? Lalu ada golongan yang kedua yang berpendapat bahwa netralitas ilmu terdapat nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya haruslah melandaskan nilai-nilai moral. Golongan kedua berdasarkan pendapatnya pada beberapa, yakni yang pertama ada ilmu secara faktual, telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya dua perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Dua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan semakin historik hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Lalu ada yang ketiga, yaitu ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki, seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Berdasarkan ketiga hal ini di atas, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan dan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Dari dua pendapat golongan di atas, kelihatannya netralitas ilmu terletak pada epistemologis saja, artinya tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran dan nyata. Sedangkan secara ontologi dan aksiologi, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya pada hakikatnya mengharuskan seseorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Tanpa ini, seorang ilmuwan akan lebih merupakan sebagai momok yang paling menakutkan ketika ilmuwan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan pada ilmu pengetahuan pokok. Jadi sekian dari penjelasan dan paparan materi dari pemahaman aksiologi dalam ilmu filsafat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa teruslah belajar karena kehidupan memberikan kita banyak pelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.